Assalamualaikum. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ingin mengecek daftar hadirnya terlebih dahulu. Ya. Doni, Agil, Putri, Lisa. Dah. Ada yang nggak hadir? Nihil ya. Oke, kita akan membahas konversi suhu. Nah, apa aja macam-macam termometer yang kita pelajari minggu kemarin? Bisa disebutkan? Ya. Celsius, Reaumur, atau Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, Ibu akan menggambar termometer ini ya, masing-masing. Ini kira-kira gambar termometer kita. Ini skalanya. Dan ini cairan yang ada dalam termometernya. Kita kan sudah melihat gambar dari termometer minggu kemarin kan? Sekarang Ibu mengulangnya saja untuk minggu ini. Di dalam konversi suhu ini kemarin ada dua titik beku atau yang biasa disebut dengan titik bawah dan titik didih atau titik atas. Oke, Ibu akan membuat dari masing-masing termometer ini titik beku dan titik didihnya. Titik beku dan termometer derajat Celcius yaitu 0 dan titik didihnya plus 100. Untuk Reaumur, titik bekunya 0, titik didihnya 80. Untuk Fahrenheit, titik bekunya yaitu 32 dan titik didihnya yaitu 212. Untuk Kelvin, titik bekunya yaitu 273. Untuk titik bekunya titik didihnya yaitu 373 derajat. Nah, ini adalah titik beku dan titik didih dari termometer. Untuk kita bisa konversi suhu atau menghitung kepentingan nanti kan kita akan menghitung termometer yang memiliki skala dan tidak memiliki skala. Dalam konversi suhu ini kita harus mengingat angka penting yang terdapat dalam termometer masing-masing termometer ini, itu berapa sih jarak antara titik didih dan titik bekunya. Kita menggunakan untuk mendapatkan angka pentingnya, kita harus menghitung berapa jarak skala mencapai dari titik beku ke titik didih. Di sini 100 kurang 0 itu 100. Ini 80 kurang 0 80. Ini 212 kurang 32 itu 180 dan 373 dikurang 273 itu 100. Nah, untuk kita bisa menghitung nanti konversi suhunya, yaitu kita harus mengingat angka penting dari termometer ini,
Kira-kira dari angka sebesar ini sulit nggak kalau kita menghitung konversi suhu? Sulit nggak? Ya, kenapa? Karena angkanya besar. Kira-kira kalau kita sama-sama bagi 20 masing-masing dari angka penting ini, kira-kira bisa nggak? Sah kan? Ya. Bagi 20 masing-masing ya, dibagi 20. Ini jadi 5, ini jadi 4, ini jadi 11, dan ini jadi 5. Nah, inilah angka penting untuk kita bisa menghitung konversi suhu. Angka penting ini kira-kira aku rasa ini sangat mudah lah ya dihafal. Oh ya, satu lagi, untuk mencari konversi suhu ini kita harus mempertimbangkan titik bakunya ya. Untuk Celsius dan Reaumur kira-kira titik bakunya itu 0, jadi nggak perlu dihafalkan juga. Yang perlu itu ada Fahrenheit dan Kelvin. Fahrenheit ini ya, titik bakunya itu 22 dan Kelvin itu 273. Ini perlu dihafalkan ketika kita ingin menghitung konversi suhu. Ya, untuk lebih pahamnya Ibu akan memberikan sebuah contoh soal. Nah, untuk 40 derajat Reaumur berapa derajat Celcius? Ibu akan menunjukkan pengaplikasian dalam penggunaan angka penting ini. Ini sama dengan derajat Celcius berapa? Angka pentingnya 5. 5. Reaumur 4. 4. Masukkan suhu dari Reaumur dikali 40 derajat dan derajat kali 40 bisa dicari di 4 tinggal 10 di 5 kali 10 50 derajat Celcius. Nah, angka penting ini kan yang ditanya derajat Celcius itu letaknya di depan ya, jadi yang berdekatan itu di sini, dan untuk angka penting yang di belakang Reaumur itu letaknya di bawah sebagai penyebut. Sebagai pengulang yang ditanya dan ini sebagai penyebut. Oke, untuk lebih paham beri contoh soal selanjutnya. Misalnya 40 derajat Reaumur berapa derajat Fahrenheit. Nah, di 40 derajat Reaumur ini apa yang langkah pertama kita lakukan? Yaitu angka penting tadi ya, berapa? Ya, betul sekali Doni, 9 per 4 dikali 40. Nah ini kan termometer Fahrenheit ya. Berapa titik bekunya? Ini titik bekunya kan nggak 0. Tuh 32. Jadi kalau misalkan dia letaknya di depan sini, di depan ya, itu ditambah. Kalau misalnya dia berada di belakang, itu kita kurangi. Oke? Kalau dia di depan, itu kita tambah. Kita bisa coret 10, 90 ditambah 32. Ini sama dengan 122 derajat Fahrenheit. 40 derajat Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham ya?
Oke, untuk contoh soal selanjutnya bila misalkan. Nah, ini Fahrenheit-nya di belakang. Apa kata ibu tadi? Kalau Fahrenheit di belakang. Ya, dikurangi. Jadi, 50 Fahrenheit ini kita kurangi terlebih dahulu. Berapa kurangnya? 50 dikurang 32 menjadi 18. Nah, jadi apa pertama yang kita lakukan? Ya, angka penting. Berapa? Ya, 5/9 dikali berapa? Nah, ke 50 kan udah dikurangi. Ya, 18. 18 bagi 9 jadi 2 kali 5 jadi 10 derajat Celcius. Jadi 50 derajat Fahrenheit sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, apa angka pertama yang kita lakukan? Itu angka penting. Berapa Kelvin angka pentingnya? 5. Fahrenheit 9 dikali ini dikurangi dulu. Ya benar, dikurangi 18 Kelvin. Ingat, ia berada di depan, berarti ditambah 273. Berapa tadi? 10 ya. 10 tambah 273 sama dengan 283. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan Ananda latihan biar lebih paham. Ibu memberi latihan, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Setelah itu Ibu akan menunjuk secara random siapa yang akan mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah 10 menit. Jadi supaya soal nomor 1 dikerjakan oleh Lisa dan soal nomor 2 dikerjakan oleh Bono. Oke, silakan Lisa dan Bono ini spidolnya. Silakan ke depan. Oke, terima kasih kepada Lisa dan Bono. Kita akan interaksi memeriksa. Jawaban yang pertama itu dari Lisa ya. 293 derajat Kelvin berapa Fahrenheit? Ya benar, dikurangi terlebih dahulu 9 per 5 dikali 20. Nah, bisa kurang atau lupa mungkin ya menambahkan di sini 32. Fahrenheitnya kan ada di depan. Nah ya, jangan salah lagi ya. Ini 36 ditambah 32. Nah, 68 Fahrenheit. Nah, untuk jawaban dari Bono, 50 derajat Celcius berapa derajat Kelvin? Ini tambah ya benar 273. Oke, punya Bono sudah benar. Ya. Kira-kira dari penjelasan Ibu tadi ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Ibu akan berikan tugas. Nah, tugasnya cuma 2, jadi kerjakan di buku tugasnya ya, dikumpul minggu depan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, berarti sudah selesai materi kita tentang komposisi suhu. Oke, untuk anak-anak Ibu, jangan lupa belajar, diulangi
kembali soal-soal atau latihan yang sudah kita bahas tadi ya. Mungkin sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.